Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengelolaan karir kewirausahaan di perusahaan atau corporate entrepreneurship. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Johan Brado Pratama dengan NIM 2020 11318, dan yang kedua ada Freddy Haryanto 2020 11640. Latar belakang: minat berwirausaha dalam bisnis mapan telah meningkat karena berbagai peristiwa yang terjadi pada tingkat sosial, budaya, dan bisnis. Pada tingkat sosial, ada meningkatkan minat dan dalam melakukan hal yang Anda sendiri dan melakukannya dengan cara sendiri. Perorangan yang sangat dipercaya pada bakat mereka sendiri seringkali berhasrat untuk menciptakan sesuatu dari mereka sendiri. Mereka menginginkan tanggung jawab dan memiliki kebutuhan yang kuat akan ekspresi dan kebebasan individu dalam melakukan kerja mereka. Ketika kebebasan ini tidak ada, frustasi dapat menyebabkan individu tersebut menjadi kurang produktif atau bahkan meninggalkan organisasi untuk mencapai aktualisasi diri di tempat lain. Pencapaian makna baru ini dan ketidaksabaran yang terlibat baru-baru ini menyebabkan ketidakpuasan lebih dalam organisasi terstruktur daripada sebelumnya. Ketika makna tidak diberikan dalam organisasi, individu sering mencari institusi yang akan menyediakannya. Kewirausahaan perusahaan adalah salah satu metode untuk merangsang dan kemudian memanfaatkan individu dalam sebuah organisasi yang berpikir bahwa sesuatu dapat dilakukan secara berbeda dan lebih baik. Ada 4 kunci dalam pengelolaan karir kewirausahaan di perusahaan. Yang pertama, ada petualangan bisnis baru. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, proaktif. Dan yang keempat, pembaruan diri. Pengambilan keputusan manajerial versus entrepreneurial. Kewirausahaan memiliki mode pengelolaan perusahaan yang berbeda dari cara perusahaan yang ada dikelola secara tradisional. Manajemen kewirausahaan berbeda dari manajemen tradisional dalam hal 8 dimensi, yaitu orientasi strategis, komitmen terhadap peluang, komitmen sumber daya, kontrol sumber daya, struktur manajemen, filosofi penghargaan, orientasi pertumbuhan, dan budaya kewirausahaan. Membangun kewirausahaan perusahaan. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Langkah pertama dalam proses ini adalah untuk mengamankan komitmen untuk kewirausahaan perusahaan di organisasi oleh tingkat manajemen atas, dan menengah. Tanpa manajemen puncak komitmen, organisasi tidak akan pernah bisa melalui semua perubahan budaya yang diperlukan untuk implementasi. Setelah manajemen puncak organisasi telah berkomitmen untuk kewirausahaan perusahaan untuk jangka waktu yang cukup, setidaknya 3 tahun, konsep tersebut dapat diperkenalkan ke seluruh organisasi. Hal ini dicapai paling efektif melalui seminar, di mana aspek kewirausahaan perusahaan diperkenalkan dan strategi dikembangkan untuk mengubah budaya organisasi menjadi budaya kewirausahaan. Pedoman umum perlu ditetapkan untuk pengembangan usaha perusahaan. Setelah kerangka awal ditetapkan dan konsep dianut, kewirausahaan korporat perlu diidentifikasi, dipilih, dan dilatih. Pelatihan ini berfokus pada mengidentifikasi peluang yang layak dan pasarnya serta mengembangkan rencana bisnis yang sesuai. Kedua, gagasan dan area umum yang ingin didukung oleh manajemen puncak harus diidentifikasi bersama dengan jumlah risiko yang tersedia untuk mengembangkan konsep lebih jauh. Harapan program secara keseluruhan dan hasil target dari setiap usaha perusahaan harus didirikan. Sebisa mungkin, ini harus menentukan kerangka waktu, volume, dan persyaratan profitabilitas untuk usaha baru serta dampak organisasi. Ketiga, perusahaan perlu menggunakan teknologi untuk membuat dirinya lebih fleksibel. Teknologi telah berhasil digunakan selama dekade terakhir untuk perusahaan kecil yang berperilaku seperti perusahaan. Demikian pula, perusahaan besar dapat menggunakan teknologi untuk membuat diri mereka responsif dan fleksibel seperti perusahaan kecil. Keempat, organisasi harus menjadi sekelompok manajer yang tertarik yang akan melatih karyawan serta berbagi pengalaman mereka. Sesi pelatihan harus dilakukan saat 1 hari per bulan untuk jangka waktu tertentu.
Materi informasi tentang kewirausahaan perusahaan secara umum dan tentang kekhususan kegiatan perusahaan dalam mengembangkan ide menjadi produk atau layanan. Kelima, organisasi perlu mengembangkan cara untuk lebih dekat dengan pelanggannya. Ini bisa jadi dilakukan dengan mengetuk database, merekrut dari saingan yang lebih kecil dan membantu pengecer. Keenam, sebuah organisasi yang ingin menjadi lebih berwirausaha harus belajar lebih banyak dari produktif dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ini sudah terjadi di banyak perusahaan yang memiliki dirampingkan. Ketujuh, organisasi perlu membangun struktur pendukung yang kuat untuk perusahaan kewirausahaan. Hal ini sangat penting karena kewirausahaan perusahaan biasanya aktivitas sekunder dalam organisasi. Kedelapan, dukungan juga harus melibatkan pengikatan penghargaan dengan kinerja unit wirausaha. Hal ini mendorong anggota tim untuk bekerja lebih keras dan bersaing secara lebih efektif karena mereka akan mendapat manfaat langsung dari upaya mereka. Terakhir, organisasi perlu menerapkan sistem evaluasi yang memungkinkan unit wirausaha yang berhasil berkembang dan unit yang tidak berhasil dihilangkan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.